Jejak Masjid Nusantara kali ini akan bersilaturahim di bumi Nyir Melambe, Manado. Wilayah dengan populasi muslim kurang lebih 38% ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perkembangan Islam di wilayah Indonesia bagian timur. Masjid Awal Fathul Mubin menjadi tonggak akselerasi Islam di kota bergaris pantai 18,7 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu lagi dengan Anda semua dalam acara Jejak Masjid Nusantara. Ya pemirsa, kali ini perjalanan saya untuk menyusuri rumah Allah akhirnya tiba di Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado. Di sini kita bisa melihat keharmonisan antar umat beragama, walaupun kita tahu pemirsa Islam di sini bukanlah agama mayoritas. Dan di belakang saya pemirsa, Anda juga bisa melihat keramaian pedagang menjajakan makanan berbuka puasa dan juga orang berbondong-bondong untuk datang ke masjid. Ya, masjid di belakang saya ini adalah masjid bersejarah dan juga merupakan pusat keramaian dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Betul pemirsa, masjid belakang saya adalah Masjid Awal Fathul Mubin. Dan seperti apa masjidnya? Ikuti perjalanan saya di sini hanya di Jejak Masjid Nusantara. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum. Siapa? Boleh kita ke dalam Pak untuk melihat masjidnya sekaligus bisa sholat di sini, Pak. Gimana Pak di sini jamaahnya ramai Pak ya? Ya, syukur alhamdulillah. Dalam kondisi ini sementara. Di paruh akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1760, Manado mulai terbentuk menjadi daerah terbuka bagi lintas perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Indonesia. Lewat interaksi inilah, perdagangan Muslim Ternate, Tidore, serta Ambon mulai membentuk komunitas di wilayah utara kota yang kelak menjelma menjadi kampung Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Di samping saya sudah ada Bapak Profesor Haji Hasanyan. Ya. Beliau ini yang nanti akan menjelaskan pada kita mengenai sejarah awal mula masjid ini berdiri. Pak, bagaimana Pak awal mula masjid ini berdiri dan mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit mengenai sejarah awal mulanya Islam masuk ke Sulawesi Utara ini Pak. Jadi kalau masjid ini dalam sejarah catatan orang tua sudah ada 1802. 1802 dan kemudian masih belum seperti ini kan? Baru timbunan batu sama dindingnya dinding bambu itu 1802. Nah kemudian masjid ini berdiri tidak lepas daripada hubungan kemasyarakatan. Nah masyarakat yang datang di kampung ini itu ada hubungan erat dengan 4 peristiwa besar yaitu pertama perang tahun 1819 sampai dengan 21 itu ada peperangan di Palembang kan? Yaitu Raja Sultan Badruddin II yang kemudian ditangkap dibuang ke Ternate 1821. Nah ini cikal bakalnya 18. Kemudian yang kedua perang di Ponorogo 1825 1830. Nah itu anak buah daripada Pangeran Diponegoro dari Muntilan, yaitu Jawa Tengah, Jogja Selatan, ke sini dibuang. Ada 62 keluarga mereka ke sini. Kemudian yang ketiga, ada Perang Padri di Padang, 1837. Ditangkap juga Imam Bonjol, ada tubuhnya di Pineleng tadi, 9 km dari sini. Dan yang keempat, ada Perang Aceh. Kalau Perang Aceh itu 1873, perkembangan komunitas muslim yang pesat melahirkan keinginan untuk membangun masjid sebagai sebuah sentral peribadatan. Pada tahun 1830, mulailah direalisasikan keinginan tersebut, meski dengan kondisi yang serba darurat, di mana bangunan terbuat dari timbunan tanah yang dikeraskan dengan beratap rumbia.
8 tahun kemudian, sekitar tahun 1838, barulah masjid mulai diperbaiki. Pada saat itu, masjid memiliki luas bangunan 8 kali 14 meter, sehingga layak untuk digunakan sholat Jumat dan sholat 5 waktu dengan jamaah yang lebih besar. Selanjutnya pada tahun 1967, renovasi kembali dilakukan, di mana luas bangunan bertambah menjadi 26 kali 26 meter dengan luas tanah sebesar 1916 meter persegi. Jadi ini masyarakat ini berkumpul, termasuk juga di sini, dan juga pedagang-pedagang Arab sudah ada. Nah, kemudian membangun ini secara kontinu sampai dengan sekarang ini dia, kan? Jadi masjid ini dikatakan masjid awal karena awal masjid yang didirikan di daerah Manado Minahasa. Oke, sebelumnya Bapak katakan berdiri 1802 ya Pak? Ya, des itu sudah ada tapi bukan bentuk. Siapa Pak yang kira-kira itu dia? Kan berarti itu kan sebelum kedatangan Sultan Ya. Badarudin, sebelum juga kedatangan Imam Bonjol dan juga Pangeran Diponegoro. Siapa Pak? Apakah itu penduduk lokal atau pendatang Pak? Nah, kebanyakan yang datang di sini pendatang, termasuk pedagang saudagar dari Arab. Kita bisa lacak di kubur. Di kubur sana ada tahun 1864 itu, dan sebelumnya itu salah satu kubur tercatat namanya Syekh Ahmad bin Alwi Al-Idrus. Ada kuburnya di sana. Nah, itu. Jadi saya kira mereka ini yang awal-awal masyarakat Islam yang sudah masuk duluan di sini. Sebelumnya Pak, sebelumnya masyarakat di sini beragama apa Pak? Ya, kalau masyarakat menurut sejarah sebelum Islam masuk. Saya kalau umum di sini kan Nasara. Tapi di sini tidak ada Nasara. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa penting. Ya. Apakah pengaruhnya sampai sekarang masih dapat dirasakan Pak di masjid ini? Ya, pengaruhnya itu kalau dari Palembang itu hadrah. Salah satu zuriat dari Sultan Palembang, dan itu memang khas yang diajarkan dari Sultan Muhammad Munzir. Arsitektur masjid Pak. Masjid ini pertama kali Pak, pertama kali didirikan kan musola. Kira-kira itu luasnya berapa dan terbuat dari apa Pak? 8 kali 8 meter kali 8 meter, yang dibuat daripada batu biasa saja ditumpuk, dikeras batu karang, kan? Kemudian dikeraskan, kemudian pakai itu bambu, pitate begitu, bambu. Itu atapnya dari bambu. Atapnya rumbia. Oh, rumbia. Itu masih apa? Masih musola ya? Masih musola ya itu. Ya, ya? awal-awal. Lokasi di sini, Pak? Di sini. Oke. Lalu setelah dalam bentuk seperti itu bertahan sampai tahun berapa, Pak? Itu sekitar 20-an, karena 1802 ke 1830. Karena 1830 ada perubahan besar. 28 tahun, Pak. 28 tahun. Jauh. Jauh. Pada tahun 1830 itu bangunannya sudah mulai bagus, tapi belum begini. Ada nanti bisa contoh, ada yang sampai tahun 50. Ada, Pak ya? Itu seperti rumah saja itu. Ada. Berapa kali total renovasi berarti, Pak? 6 kali. 6 kali, Pak ya? 6 kali. Yang terakhir tahun berapa, Pak? 67. 67. Ya, 67. Tahun 88 bikin ini menara. Oh, menara. Oh, menara baru dibikin tahun 88. Iya, tahun 88. Sebelumnya tidak pakai menara? Tidak. Sebelumnya ada tapi kecil di sini. Di sebelah mana, Pak? Sebelah kanan. Sebelah kanan sih. Kecil tapi, Pak ya? Iya, kecil. Itu menara yang kecil itu tahun berapa didirikannya, Pak? Itu sebelum tahun 80. Oh, jadi masih baru juga, Pak, tahun 70-an ya? Iya, Oke. Secara harfiah, awal Fathul Mubin berarti permulaan yang nyata dan cerah. Dari penuturan masyarakat setempat, hal ini menunjukkan keyakinan para pemuka saat itu akan perkembangan Islam di seputaran kota Manado. Hingga sekarang, masjid ini sering disinggahi para tokoh nasional ketika bertandang ke kota Manado. Ya pemirsa, itulah sejarah dari Masjid Awal Fathul Mubin ini. Masjid yang didirikan pada awal tahun 1800-an dan dimulai dari sebuah musola dan bisa bertahan sampai sekarang adalah suatu keajaiban yang luar biasa. Dan tidak hanya itu pemirsa, kita pun masih bisa merasakan kehangatan keramahan saudara-saudara kita yang ada di sini, di Manado. Baik pemirsa, saya akan ungkap lagi mengenai keindahan atau arsitektur dari Masjid Awal Fathul Mubin ini tentunya setelah yang berikut ini, dan saya minta Anda jangan kemana-mana, tetap di Jejak Masjid Nusantara.
Pemirsa, kita kembali lagi di Jejak Masjid Nusantara. Kalau tadi kita sudah mengupas mengenai sejarah dari masjid, ya kita akan mengupas mengenai arsitekturnya sekarang, pemirsa. Tapi sebelum kita masuk ke arsitektur, Anda bisa perhatikan di belakang saya ini, ya, ini ada sebuah mimbar khatib. Sepintas, pemirsa, mimbar khatib ini mirip dengan mimbar khatib yang ada di Masjid Agung Palembang. Ya, seperti yang sudah diungkapkan tadi, memang keberadaan masjid ini juga tidak lepas dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Palembang sana, ya, yaitu pernah dibuangnya keluarga dari Sultan Mahmud Badarudin ke sini, pemirsa, ke daerah Manado ini. Oke, pemirsa, masjid ini, ya, kalau sepintas kita lihat dari luar memang kelihatan sederhana, tetapi ada hal yang menonjol, yaitu kubahnya. Nah, bicara soal kubah, pemirsa, ternyata kubah itu sendiri dan tiang-tiang ada di dalamnya ini memiliki filosofi, dan juga ada bagian-bagian lain yang ternyata memiliki nilai-nilai tersendiri untuk masyarakat sekitar. Nah, seperti apa? Seperti yang berikut. Di tengah hiruk-pikuk pertumbuhan kota Manado, tepatnya di Kelurahan Kampung Islam Kecamatan Tuminting, di kawasan utara kota, Masjid Awal Fatul Mubin, masjid tertua di Sulawesi Utara, tegak berdiri. Kiprahnya selama hampir 200 tahun berbarengan dengan pertumbuhan masyarakat Muslim Manado, sebuah komunitas hasil pembauran etnis Palembang, Ternate, Ambon, Jawa, serta Padang. Sejak awal pendirian pada paruh awal abad 19 hingga sekarang, masjid ini telah mengalami 6 kali renovasi. Corak arsitekturnya didominasi budaya Timur Tengah. Corak ini dikenali dari model lengkung pada gerbang muka, serta atap kubah putih yang mengingatkan kita pada masjid-masjid ala Timur Tengah. Jendela-jendela besar terdapat pada dinding masjid. Pada sisi luar, selasar berubin putih membimbing kita sebelum masuk masjid. Ruangan dalam masjid dibiarkan terbuka tanpa sekat. Ruangan dalam seluas 676 meter persegi ini juga menempatkan 4 pilar guna menopang kubah bangunan satu lantai ini. 4 pilar menandakan simbol dari 4 sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bicara mengenai desain yang ada saat ini, Pak. Ya, ya. Ini kan tahun berapa terakhir? Ini terakhir tahun 67. Tahun 67, Ya. Berarti sudah cukup lama menggunakan desain model Ya, seperti lama. ini ya, Pak, ya. Bangunan yang lama ini menggunakan desain gaya apa nih, Pak, kalau Bapak lihat, Pak? Ya, kalau ini kebanyakan cuma seperti ya seni Muslim saja yang umum, karena kita tidak pakai arsitek dari luar. Iya, iya. Arsitek kita itu arsitek orang-orang dari sini saja, Oh. dari Insinyur Pulau Kadang, kalau orang Jaton, kita minta bantuan. Iya. Kebanyakan kita bangun masjid ini lebih banyak sukarela. Jadi swadaya masyarakat Ya, bisa dikatakan itu seperti paling Pak. cocok. Baik. Swadaya masyarakat. Dengan dana swadaya masyarakat, Ya. saya lihat masjid ini menggunakan tembok ya, dengan Ya. dari beton mungkin, Ya, dan ya. ada 4 tiang. 4 tiang. Ada 4 tiang. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit mengenai desainnya, Pak, Iya. secara keseluruhan bagaimana? Jadi kalau ada atapnya seperti itu menunjukkan syiar, Kang. Gitu. Itu di atas ada kubah. Kubah itu merupakan syiar agama kita, Kang. Yang kita akan tetap mempertahankan kita punya agama seperti itu di atas, kan? Dan kemudian kita mendapatkan dukungan dari awal dari para sahabat Nabi, kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dari Itu 4 yang tiang kita- ini? Iya. Filosofinya, Pak, ya, atau mungkin Filosofinya. atau simbol lah gitu ya, makna Iya, ya. filosofinya ke situ. Kita mempertahankan agama kita ini di atas. Oke, baik, Pak. Kami kembali lagi ke mengenai desain masjid, Desain. Pak. Saya lihat di depan itu bagian mihrab, Iya, itu terdapat mimbar, Pak. iya. Bisa cerita mengenai mimbar itu? Pak? Mimbar ini yang paling awal. Mimbar ini dari awal sampai sekarang tinggal yang diganti yang di atas. Ini orang tua-tua dulu awal pendiri ini yang bikin, ya, kan? Ya. Sehingga ada dia punya profil-profil yang dari luar seperti itu kan. Itu kan profil dari luar itu. Nah, ada yang teratai, ada buah apa itu seperti Jogja itu kan. Jadi kalau ukiran ini tidak lain daripada kita ini selalu menjalin hubungan kemasyarakatan, kan? Nah, dan kemudian kita masuk di masjid, kita memelihara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian filosofi yang ada di sini, orang naik ke mimbar, dia itu harus pintar, mampu untuk menjelaskan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sama manusia. Itu filosofi yang ada di mimbar itu, kan.
Yang menarik adalah mimbar tempat khotib berceramah. Ternyata memiliki kesamaan dengan mimbar di Masjid Raya Palembang, di mana tekstur ukir serta kayu merupakan replika mimbar Masjid Sultan Badarudin Palembang. Peninggalan lain yang tak kalah menarik adalah beduk, yang kayunya berasal dari pohon yang sama dengan beduk yang berada di Masjid Tondano dan masjid di Kampung Arab Manado. Masjid Awal Fatul Mubin menampaki masa menjenjang berkembangnya Islam di tanah Tinutuan, kota yang syarat dengan keragaman etnik dan ras. Masjid Awal Fatul Mubin ini gaya arsitekturnya menggunakan gaya Timur Tengah. Seperti yang dikatakan oleh pimpinan masjid ini bahwa masjid ini terakhir direnovasi besar-besaran pada tahun 60-an. Nah pemirsa, mengingat bahwa banyak sekali peristiwa penting yang berkaitan dengan negeri ini yang berhubungan dengan eksistensi dari Masjid Awal Fatul Mubin ini, tentunya itu memberikan pengaruh tersendiri dalam kebudayaan masyarakat sekitar. Nah, apakah itu? Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali dengan informasi tersebut tentunya setelah yang berikut ini. Hanya di sini pemirsa, di Jejak Masjid Nusantara. Selama bulan Ramadan, Pak, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Masjid Awal Fatul Mubin, Pak? Jadi kegiatan yang kita laksanakan di sini seperti mana biasa kita tarawih, kemudian kita witir, kemudian yang lain baca Al-Quran, kemudian daripada itu kalau nanti buka malam jam 2 sudah ada remaja masjid panggil sahur. Nah, mereka juga mencari dana dan siapa yang mau dipanggil itu ada bayar 15.000 itu selama 1 bulan kan. Jadi dengar saja kita dipanggil itu. Ada buka puasa bersama ada, juga Pak, di sini, Pak? Tiap hari, tiap hari ya? di sini, tiap hari. Nanti kalau suka lihat sebentar nanti. Ya, mau beli apa Pak? Ini 2. Ini 2. Apa lagi? Ini? Oh ini. Berapa Bu semuanya Bu? 4.000 Pak. 4.000 Pak. 4.000. Aha, makasih Pak. Oke pemirsa, inilah dia kegiatan di sini di seputar Masjid Awal Fatul Mubin, khususnya menjelang berbuka puasa ya. Ramai oleh pedagang dan juga ramai pembelinya untuk membeli makanan berbuka. Bukan begitu Bu? Iya. Iya betul ya. Di sini ada jajanan-jajanan pasar yang Anda lihat ya, dan semuanya makanannya manis-manis. Dan ini merupakan mungkin ciri khas dari Manado sini Bu ya, khususnya kampung Muslim ini ya. Oke, kampung Islam. Nah pemirsa, masih banyak lagi hal-hal khas yang menjadi kebudayaan dan kebiasaan masyarakat sekitar, seperti misalnya dalam rangka menjalankan ibadah puasa dan juga hari-hari besar lainnya. Seperti yang berikut ini pemirsa. Hiruk pikuk lalu lintas tidak mengurangi keramaian jelang berbuka di kawasan Kampung Islam Kota Manado, tepatnya di muka Masjid Awal Fatul Mubin. Kaum remaja yang menemani kaum ibu menjajakan panganan khas Kota Manado dengan ceria menawarkan ragam menu pembuka, baik berupa kudapan maupun minuman segar. Keramaian ini makin terasa manakala saat berbuka tiba. Sebelumnya sang imam yang dituakan memimpin doa mengantar saat berbuka. Nah, hadrah itu apa sih? Kalau secara kalau secara umum lah, mungkin pandangan orang berbeda-beda. Tapi kalau diambil secara rata-rata, itu semacam penjiwaan terhadap suatu lagu yang bernuansa Islam, yang isinya agar selalu kita itu untuk mengingat yang telah mendahului kita dalam pengertian segala perbuatan amalan kebaikan. Jadi untuk menyatukan visi dari pengertian hadrah itu mungkin tergantung dari pandangan masing-masing. Gitu ya? Iya. Itu pakai alat musik kan? Kalau itu memang ada alat musik. Apa alat musiknya di sini? Biasanya rabana. Rebana gitu Iya. ya, terus nyanyi gitu Iya. ya? Di tengah keragaman multi etnik,
ras, dan agama, komunitas Muslim di Kota Manado mampu menunjukkan semangat saling menghormati dalam perbedaan untuk menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian. Melalui Masjid Awal Fathul Mubin inilah semua tumbuh kemudian menjelma menjadi tradisi yang syarat dengan pengamalan nilai-nilai agama. Allahumma laka syamdu bika amantu wa ala rizqika farq bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pemirsa, dengan demikian berakhir sudah perjalanan saya di Kota Manado, tepatnya di Kampung Islam ini, untuk menyusuri jejak masjid bersejarah yang bernama Masjid Awal Fathul Mubin, di mana masjid ini adalah masjid yang pertama kali berdiri di sini di Kota Manado. Pemirsa, masjid ini sekarang sedang akan dibangun atau direnovasi ulang. Mungkin jika Anda ingin membantu, silahkan Anda salurkan bantuan Anda langsung kepada pengurus masjid. Baik pemirsa, saya David Halik undur diri dari hadapan Anda, dan tidak lupa tentunya saya selalu terus mengajak kita semuanya, Anda dan juga saya, untuk mari kita ramaikan masjid, kita jalin silaturahim untuk memperkokoh ukhuwah Islamnya. Akhir kata, ila liqa, jazakumullah khairan kasiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.